Selain gagal meneruskan perjuangan mereka di semifinal Piala CONCACAF Champions yang berakhir dengan agregat 5-1 di pertandingan yang digelar pada hari Kamis kemarin, tanggal 1 Mei 2025, Inter Miami di bawah Kapten Lionel Messi mengartikan telah menelan 3 kekalahan dalam 10 hari terakhir. Dari situasi yang memburuk ini, menyoroti fakta bahwa tidak ada yang bisa menjamin tim ini akan baik-baik saja di bawah kepemimpinan manajer yang baru di tahun pertamanya. Berjumpa lagi bersama anak bangsa, dan inilah ulasan selengkapnya. Javier Mascherano sepertinya telah menunjukkan gestur frustasinya setelah sejumlah teriakan mengarah kepada tim official. Di pertandingan terakhir timnya, Inter Miami kembali menelan kekalahan dengan skor 1-3 dengan agregat 5-1 di babak semifinal Piala CONCACAF dari tim Vancouver. Dengan timnya yang kalah telak, tentunya Mascherano seperti merasakan pedihnya luka terkena garam. Tidak banyak yang bisa dilakukannya mengatasi keterpurukan ini. Dan malahan pelatih Argentina itu dihujami reaksi pedas dari sejumlah media. Mereka menilainya tidak memiliki kemampuan lagi menangani timnya Lionel Messi tersebut. Tekanan berikutnya bagaimana tim sekelas yang dipenuhi para pemain bintang malah tidak mampu mengeluarkan skill mereka di lapangan. Terlebih lagi kemerosotan Luis Suarez dalam mencetak gol. Di dalam Inter Miami ada Lionel Messi, seorang GOAT, yang mengartikan tidak ada kata lain selain kemenangan. Namun dengan kekalahan di Piala CONCACAF ini sama saja memberikan tanda bagi Mascherano akan berakhirnya masa bulan madunya di tahun ini setelah dia menikmati selama 3 bulan di Miami. Tugas yang berat harus dipikulnya untuk membantah argumen bahwa Inter Miami-nya Lionel Messi kini mudah dikalahkan. Meskipun mungkin masih banyak yang meyakini bahwa Mascherano mampu kembali bangkit dan membungkam keraguan semua orang, bagaimanapun juga pelatih 40 tahun ini telah memberikan aib bagi bintang sepak bola negaranya, Lionel Messi. Terlebih lagi Mascherano yang pernah berteman dan bermain dengan Messi, bahkan menyerahkan ban kapten kepada La Pulga, tentunya sangat menyadari arti dari kaitannya dengan Messi. Dan itulah bentuk satu tekanan yang saat ini dihadapinya. Sebelum musim digelar, Mascherano pernah mengatakannya kepada media Goal dengan mengatakan, "Kami tidak dapat mengendalikan ekspektasi. Kami dapat mengendalikan apa yang akan kami lakukan di lapangan. Jadi kami harus fokus di lapangan, menganalisis bagaimana kami dapat bermain dan mencoba melakukannya dengan cara terbaik. Karena jika kami bermain dengan cara terbaik, kami akan mendekati ekspektasi tersebut." Kalimat ini menjadi pegangan sang manajer dan di awal sepertinya memang terbukti. Pasalnya sebelum laga leg pertama dengan kekalahan yang sama dari Vancouver 2 gol tanpa balas, Inter Miami hanya sekali kalah dan itu pun dengan kekalahan tipis dari LAFC hingga di leg yang kedua. Messi dan kawan-kawan mampu membalikan keadaan di ajang Champions yang sama. Akan tetapi, setelah 2 kekalahan beruntun dari Vancouver ini, Mascherano terlihat lebih menunduk hingga terpaksa mengakui bahwa lawan mereka di babak semifinal itu jauh lebih baik dari timnya. Mungkin Mascherano harus kembali kepada solusi yang lebih mendasar lagi dengan memperkuat lini pertahanan dan tak lupa mengubah sedikit taktik. Masalahnya adalah The Herons memiliki Messi yang harus bermain lebih tinggi di lapangan. Dan pemain terbaik dunia ini juga tidak akan turun ke lini pertahanan. Itu mengartikan sedikit ada celah dalam formasinya karena lawan akan selalu mengetahui jika Messi akan terus menyerang. Bagaimanapun juga, Messi adalah pemain yang positif. Dia telah memenangkan MLS MVP tahun lalu, serta membawa Miami meraih kemenangan Piala Liga pada tahun 2023. Akan tetapi ada satu realitas yang harus disadari, bahwa Messi kini berusia 37 tahun dan akan mencatat angka usianya 38 tahun pada bulan Juni mendatang. Indikasi ini mengarah kepada kekuatan staminanya, yang memungkinkan dia tidak bisa lagi bermain di beberapa pertandingan per minggunya, dengan intensitas yang penuh. Mascherano telah mengantisipasinya dengan mengistirahatkan sang bintang Argentina itu. Messi masih merasakan nyeri setelah pertandingan sejak pertengahan bulan April lalu.
bukanlah satu hal yang mengharuskan Messi bermain di pertandingan yang dinilai tidak penting. Namun dari sini, apa yang disebut banyak orang dengan ketergantungan Messi rasanya semakin terang benderang dari di beberapa pertandingan yang dilewatkannya. Di tahun lalu, Miami mampu bertahan tanpa Messi setelah sang kapten mengalami cedera di pergelangan kakinya yang terlihat cukup parah di final Copa America. Akan tetapi musim ini sepertinya tidak semudah musim lalu di saat Miami tanpa Messi. Dan seperti yang diberitakan media pada hari Jumat kemarin, Mascherano mengakui fakta tersebut. Dia mengatakan bahwa tim selalu bergantung kepada Messi selama 20 tahun. Namun Mascherano juga menimpali bahwa untuk mengatasinya merupakan adalah hal yang lain. Anehnya di saat Inter Miami semakin menimbun pesepak bola ternama, di saat satu pemain dalam keadaan underperform, para pemain lainnya malah tidak cukup membantu kebangkitan tim. Seperti Suarez misalnya, yang masih belum menunjukkan monster mencetak golnya di masa dia banyak dikenal penggemar. Semangat Suarez tampaknya telah padam. Dia terlihat kurang banyak pergerakan, selalu kehilangan peluang dan gagal memengaruhi permainan. Meski telah mencatatkan sebanyak 7 assist secara keseluruhan aksinya di MLS, akan tetapi Suarez tercipta untuk mencetak gol sementara sejauh ini dia baru hanya mencetak 4 gol. Nah, gejala inilah yang memungkinkan bahwa meskipun Messi tidak bisa memberikan kontribusi, Suarez seharusnya mampu mengisi kekosongan itu. Namun Mascherano sempat mengatakan bahwa kemerosotan dalam mencetak gol adalah bagian dari olahraga. Mungkin ini ada benarnya, akan tetapi budaya ketergantungan kepada Messi diyakini akan menjadi penghambat kemajuan tim yang dibawanya. Peluang lainnya, Miami adalah klub MLS yang memiliki banyak uang. Dan di jendela transfer musim ini yang dimulai sejak bulan Juli mendatang, tim itu sangat diyakini akan terus aktif untuk mendatangkan sejumlah pemain yang dinilai mampu memberikan kontribusi terbaik. Meski demikian, Mascherano terlihat sudah pasrah untuk mengutak-atiknya jika strategi yang diterapkan kembali bergantung kepada sang bintang lapangan mereka. Akhirnya, Mascherano terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Karena awalnya Lionel Messi mampu membawa Inter Miami tak terkalahkan selama beberapa bulan. Dan sang pelatih pada saat itu, Gerardo Martino, juga cukup bagus menangani elemen marketing bagi timnya. Martino pun tidak sungkan untuk mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan merekrut pemain yang tepat dan menyusun gambaran dan tentang tim yang bagus untuk menikmati diri sendiri sekaligus meraih hasilnya. Namun tongkat yang saat ini merupakan pekerjaan berat bagi manajer yang juga masih berasal dari Argentina. Pasalnya seiring bertambahnya usia Lionel Messi dan ditambah lagi rentan cedera yang senantiasa dialaminya, memungkinkan Mascherano harus memutar otak berulang kali bagaimana untuk membuat kelengkapan lainnya di saat Inter Miami turun ke lapangan. Namun jika kita lihat lebih jauh, beberapa statistiknya mengkhawatirkan. Timnya telah kalah dalam 4 pertandingan di semua kompetisi dan seri 4 kali. Selain itu, tim Miami-nya tersingkir dari kompetisi yang seharusnya mereka menangkan. Dan yang mungkin paling mengkhawatirkan, lini pertahanan Inter Miami masih sangat tipis. Klub itu mungkin melaju dengan baik sepanjang musim reguler, tetapi tim yang cerdas manapun akan mampu menembus mereka saat waktu playoff tiba. Suasana hati yang baik sudah ada sejak awal. Messi masih akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya. Suarez mungkin akan mulai mencetak gol lagi. Dan pada jam-jam ini mungkin kepala manajer itu sudah tidak pusing 7 keliling lagi. Akan tetapi, hantaman badai selama 10 hari dengan 3 kekalahan mengartikan adanya fakta yang tak terbantahkan bahwa pekerjaan ini mungkin jauh lebih sulit baginya atau bahkan orang lain harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.